Di zaman yang serba digital ini, pernah kepikiran nggak sih gimana teknologi mulai nyentuh sesuatu yang paling pribadi buat kita? Ya, kesehatan. Hari ini, kita bakal ngobrolin gimana kantor dokter itu pelan-pelan pindah ke genggaman tangan kita. Coba deh inget-inget lagi, kapan terakhir kali ke dokter? Mungkin harus izin kerja, terus kena macet, sampai sana nunggu berjam-jam di ruang tunggu. Cukup ribet kan? Nah, sekarang coba bayangin, semua keribetan tadi itu bisa di-skip. Cuma dengan beberapa kali klik di ponsel sambil santai di sofa rumah. Keren kan? Itulah dunia yang lagi kita masukin sekarang. Yap, revolusi digital yang udah mengubah cara kita nabung di bank dan belanja online, sekarang giliran sektor kesehatan. Dan percayalah, dampaknya ini besar banget. Inti dari semua perubahan ini tuh ada satu konsep besar yang namanya e-health. Oke, jadi apa sih sebenarnya e-health itu? Gampangnya gini, e-health itu adalah pemanfaatan teknologi buat bikin layanan kesehatan jadi jauh lebih baik. Fokusnya ada 3 hal utama, kualitasnya makin bagus, aksesnya makin gampang buat semua orang, dan pastinya jadi lebih efisien. Biar gampang ngebayanginnya, gini deh, kalau e-health itu kita anggap sebagai satu rumah sakit digital yang lengkap banget, nah telemedicine itu adalah salah satu ruangannya. Tepatnya, ruang konsultasi virtual, tempat kita ketemu dokter secara online. E-health ini bukan cuma satu hal loh, ini tuh sebuah ekosistem. Di dalamnya ada rekam kesehatan elektronik, atau riwayat medis digital kita. Ada juga telemedicine buat konsultasi jarak jauh. Terus ada mHealth, yang fokusnya ke aplikasi di smartphone, dan masih banyak lagi. Semuanya ini saling nyambung buat bikin pengalaman berobat kita jadi lebih mulus. Oke, sekarang kita coba zoom in ke salah satu bagian yang paling penting buat kita sebagai pasien, telemedicine, alias kunjungan dokter secara virtual. Dan ini bukan sekedar tren sesaat loh ya. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO udah ngasih standar buat ini. Kuncinya ada 2 kata. Teknologi ini harus aman dan efektif. Penting banget itu. Jadi, gimana sih cara kerjanya? Secara umum ada 2 mode. Pertama, sinkron. Artinya real time. Kamu dan dokter ngobrol langsung lewat video call, kayak lagi tatap muka aja. Kedua, ada asinkron atau simpan dan teruskan. Ini modelnya kamu kirim data dulu, misalnya foto ruam di kulit. Nanti dokternya bakal periksa dan kasih jawaban. Dua-duanya sama-sama berguna, tergantung kebutuhan. Proses konsultasi virtual ini juga terstruktur banget loh. Nggak asal-asalan. Mulai dari persiapan, di mana perawat ngumpulin data awal kamu, lanjut ke sesi konsultasi inti sama dokternya, sampai akhirnya kamu dapat rangkuman dan rencana perawatan selanjutnya. Alurnya jelas banget. Tentu, teknologinya boleh canggih, tapi nggak akan ada artinya tanpa manusia hebat di baliknya. Yuk kita lihat gimana peran para tenaga medis, khususnya perawat, beradaptasi di era digital ini. Peran mereka itu berevolusi. Sekarang, seorang perawat nggak cuma butuh skill medis, tapi juga harus melek digital, pinter jaga keamanan data pasien, dan jago berkomunikasi lewat layar. Ini perubahan profesi yang signifikan banget. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Apa aja sih keuntungan luar biasa dari sistem ini, dan apa aja tantangan nyata yang menghadang di depan mata? Manfaatnya ini terasa di semua lini loh. Buat kita sebagai pasien, jelas akses jadi lebih gampang dan hemat biaya. Buat dokter, data pasien yang terintegrasi bantu banget buat ambil keputusan. Dan buat sistem kesehatan negara, ini cara ampuh buat menjangkau daerah terpencil dan bikin anggaran lebih efisien. Istilahnya win-win-win solution. Tapi inilah kenyataannya di lapangan. Khususnya di Indonesia, tantangannya nggak main-main. Mulai dari koneksi internet yang masih belang bentong, gap literasi digital, risiko keamanan data kita yang super sensitif, sampai ke regulasi yang kadang masih ketinggalan sama teknologinya. Ini PR besar yang harus kita kerjain bareng-bareng. Pesan utamanya udah jelas banget, perubahan ini bukan lagi sebuah pilihan. Ini adalah gelombang teknologi yang nggak bisa dihindari, dan lagi mengubah sektor kesehatan sampai ke akarnya. Jadi intinya begini, teknologi kesehatan digital itu sudah ada di sini di depan kita. Pertanyaannya bukan lagi jika terjadi, tapi kapan dan bagaimana kita mengadopsinya secara penuh. Dan pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama adalah, apakah kita sebagai pasien, tenaga medis, dan sebagai satu negara sudah benar-benar siap untuk ini?